Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Horas! 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 Baik, sehingga dalam saya membangun Kota Batam, yang saya kejar ada standarnya Bapak Ibu sekalian. Standar salah satu infrastruktur jalan ini harus internasional, tidak boleh lagi nasional Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Kota Batam dibangun menjadi satu kota industri yang tidak punya kelas jalan. Kelas jalannya nomor 1. Maka di Kota Batam Bapak boleh lihat tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan ini untuk sekian ton, sekian ton, sekian ton, tidak ada. Khusus Kota Batam bebas. Maka kelasnya harus nomor 1. Sehingga apapun yang dibangun Kota Batam, seluruh barang boleh dilewati, berapa ton pun jumlah Bapak sekalian, rusak ditanggung oleh Bapak Jumagadadi, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, Pak Bu, izinkan saya pantun. Kalau saya wajib pantun supaya 2024 tidak kena diskualifikasi. Pantunnya begini: ke pantai Parbaba naik kereta, putih pasir silaukan mata, sepotong surga di Sumatera Utara, Pulau Samosir daerah ternama. Ini tepuknya bagus Pak Dewaga, berarti jadilah 2004 Gubernur Provinsi. Waktu sore ke Bukit Beta, tempat wisata tuk-tuk Ciodang, Pulau Samosir penuh pesona, takkan lupa selalu terkenang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita bersyukur Ibu Bapak sekalian. Tadi Pak Bupati ajak Ibu Bapak kembali ke Samosir. Bapak Ibu tidak boleh kembali ke Samosir lagi. Tapi kalau untuk kunjungan wisata kembali, boleh. Kalau Bapak Ibu kembali juga, KTP tidak akan saya pindahkan Pak Bupati. Karena penduduk Kota Batam betul ada 1,3 juta. Tapi siapa saja yang dalam 1,3 juta, salah satu adalah penduduk dari Samosir. Tadi beliau sampaikan ada 15.000. 15.000 ini lumayan Pak. Betul Pak ya? Pak Bupati betul ya? Kalau 15.000 ulang, berarti kurang suara saya 15.000. Betul Bu? Bukan saya saja, termasuk Opung. 2024 juga sama Bapak sekalian. Ketua pendiri Samosir, jangan sampai Bapak Ibu lupakan. Jasa tak terbalas, balasnya salah satu 2024 Bapak sekalian. Buat beliau dan buat Haji Mamarudi untuk dulu di Kepresiden. Dan jangan lupa juga 2024 Pak Bupati kita juga maju. Cuma bingung kalau pemilihan sama Bapak pilih di mana? Kembali ke sana, pilih dia berarti tak pilih saya. Kalau pilih saya di sini berarti tak pilih di sana. Kita bagi saja. Bapak Ibu telepon seluruh saudara mara, pilih beliau. Selesai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya harus melaporkan kepada Bapak Ibu warga Kota Batam asal Samosir. Kenapa? Karena dalam perencanaan pembangunan ini Bapak Ibu saya butuh dukungan semua. Saya terima kasih kepada Pak Jumagadadi, Opung kita, yang mensupport penuh, terutama kepada istri saya, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun tak dikasih tugas, tapi semua berjalan saja ya Bu. Ini harus saya ceritakan supaya nanti tidak tersalah tafsir. Bukan tidak mau masuk kantor, memang tak dikasih kerjaan Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa kok. Ya Pak Bupati, saya bukan curhat, tapi saya harus sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tahu kondisinya. Karena nanti diisu-isukan tidak masuk kantor. Ya masuk kantor nggak ada kerja ngapain Pak? Bagus di rumah saja. Bagus kembangkan di Kota Batam. Manalah tahu 2024 maju wali kota, jadi pula wali kota Bapak sekalian. Biar suaminya jadi gubernur, istrinya jadi wali kota. Jadi Bapak Ibu, ada 4 program besar yang lagi saya lulukan untuk kita selesaikan. Menurut saya kalau ini selesai, Batam betul-betul menjadi satu kota modern. Kota modern yang kita capai Bapak Ibu tidak hanya untuk tingkat lokal, tapi internasional, karena letak posisi geografis Kota Batam sangat diuntungkan. Tidak ada di Indonesia Bapak Ibu sekalian
Kita tidak punya hasil bumi seperti Samosir. Samosir punya pantai yang indah, tapi kita tidak punya. Tapi kita bersyukur karena letak geografis Kota Batam tidak jauh dari kecamatan sebelah. Tahu kecamatan? Singapura kecamatan, Pak. Johor kecamatan. Kenapa saya sering bilang dia kecil kecamatan? Kita harus menganggap dia lebih kecil dari kita supaya kita berani bergerak. Tapi kalau kita anggap dia besar, kita akan kalah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena letak geografi kita bagus, maka potensi ini kalau tidak kita ambil, amat rugilah kita tinggal Kota Batam. Bapak Ibu, COVID datang saja kita masih bergerak, Pak Bupati. Kita bergerak, tidak ganggu anggaran COVID silakan saja, betul Pak Jumaga. Pak Jumaga ada bantu kita 1 kali untuk bantuan sembako dari provinsi. Dia itu tak ada bantu lagi, tapi kita jalan terus. Kita minta pengusaha bantu juga segala macam. Maka COVID jalan, pembangunan tetap jalan, buang tidak saya kurangi untuk hak-hak rakyat, terutama mereka masyarakat miskin, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini setelah COVID, Pak Bupati, kami sudah menikmati, salah satu menikmati dengan pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Batam lebih tinggi dari provinsi Kepulauan Riau. Minta maaf Pak Jumaga Nadia. Mau akui tak akui, itu faktanya. Kita ada 4,75%, provinsi ada 3,45%, selisih jauh sekali. Nasional ada 3,69, berarti kita masih di atas provinsi. Betul? Maka banggalah Bapak itu tinggal Kota Batam. Tapi nanti 24 baru kita lulu ke provinsi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, satu proyek besar, Pak Bupati tadi udah saya cerita bahwa setelah saya diangkat menjadi ex officio Kepala BP Batam pada tanggal 27 September 2019, saya langsung memanggil seluruh deputi. Jadi Pak Bupati khusus Kota Batam memang beda. Ada satu lembaga dulu namanya Otorita Batam. Otorita Batam dipimpin oleh seorang, ya katakanlah bisa 2 bintang, bisa 3 bintang, karena di bawahnya tuh semuanya deputi 4 orang. Deputi ini kalau beliau pasti tahu Bapak, ya itu salah satu semua, dibantu 1 wakil kepala. Tapi hari ini saya tetap 4 deputi, 1 wakil kepala, hanya dipimpin seorang Haji Mamat Rudi, Bapak Ibu sekalian. Tapi boleh kita bandingkan sekarang, di era saya memimpin 3 tahun dibandingkan dengan sebelumnya. Di mana pergerakan yang tercepat, Bapak Ibu sekalian? Tapi semua pasti izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua berjalan baik. Maka setelah saya dilantik, karena saya sudah hampir 12 tahun memimpin Kota Batam, baik saya sebagai wakil wali kota, Bapak sekalian, dan hari ini Kepala BP Batam. Tapi saya sudah tahu kondisi Kota Batam, maka tidak perlu saya tanya lagi, saya hanya panggil bandara segera lepaskan. Saya tidak ingin lagi dikelola kita, karena laporan kalian kepada kita setiap tahunnya hanya pas-pas saja. Dapat 100 miliar, habis 100 miliar. Dapat 150 miliar, habis 150 miliar. Kalau gini adanya, maka bandara tidak akan berubah. Lebih baik kita lepas saja, kita lelang saja. Alhamdulillah, setahun sudah ada lamannya. Dan per 1 Juli kemarin, 2022, saya sudah tanda tangan dengan konsorsium. Di situ ada Angkasa Pura I, ada Wika, dan yang paling bagusnya ada Incheon dari Korea. Incheon ini kita sengaja karena dia bagus, maka kita menangkan dia, bagus sekalian. Karena saya ingin nanti bandara Kota Batam tidak jauh seperti Incheon di Korea, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, target kita 3 tahun. Terminal 2 harus selesai. Selesai sebenarnya saya sudah sampaikan mereka, kamu copy paste yang ada di Singapura, terminal 4 Singapura, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bilang besarnya, tapi model dan semua sistem saya minta seperti itu. Berapa anggaran? Tidak banyak Pak Jumaga Nadia, hanya 6,89 triliun Bapak sekalian untuk terminal 2 dan sekitarnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau itu selesai, bisa tak Bapak bayangkan akan terjadi apa di Kota Batam? Bapak Ibu, kira-kira terjadi apa Kota Batam? Bandara selesai dengan teknologi dan sistem dan bangunan yang baru, apa akan terjadi di Kota Batam? Orang akan ramai-ramai ke Kota Batam, Bapak Ibu sekalian. Pertama ada pasti melihat bandaranya, sistem bangunannya, sistem teknologinya, sistem IT-nya. Kita kepingin, Bapak Ibu maaf, kalian sudah pernah ke Korea pasti sudah tahu, ke bandara sana sekalian, semua sudah by system,
sampai check-in pun Bapak sekalian hanya dengan kamera lihat mata saja sudah selesai dia. Mau tak kita di Kota Batam? Mau. Tapi kalau bandara cuma indah sendiri, saya kira orang juga tidak mau datang hanya lihat bandara. Maka yang kedua, ibu bapak sekalian, tugas bapak ibu sekalian, bagaimana menarik orang untuk masuk Kota Batam. Seluruh fasilitas sudah saya siapkan. Bagaimana menarik ke sini seperti di Pulau Samosir. Pulau Samosir pasti akan membuat pulaunya indah. Orang yang sudah datang tidak akan kembali. Tapi datang kalau tidak makan dia akan kembali bapak sekalian. Maka sama hari ini kalau target saya 40 juta, Pak Bupati maaf, tadi bukan 5 jadi 10 ini adalah rangkaian untuk kegiatan per tahunnya. Tapi target kita bandara nanti bisa menampung sampai 40 juta. 40 juta orang setahun Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menarik orang masuk sebanyak 40 juta masuk Kota Batam? Warga Kota Batam asal Samosir punya tugas minimal 5% dari itu Bapak Ibu sekalian. Tarik mereka untuk bisa masuk. Salah satu tadi budaya, kesenian dan wisata Bapak Ibu sekalian. Ya kita bikinlah kegiatan Samosir di sini. Saya yakin semua akan bisa mereka rasakan. Bapak tak usah khawatir, saya wali kota dan juga kepala BP Batam. Jadi Pak Bupati Kota Batam beda, HPN-nya semua ada di BP Batam. Dulu namanya otorita. Artinya BP Batam punya kuasa penuh untuk menentukan kebijakan tentang pembangunan Kota Batam. Makanya soal lahan semua ada di kita. Saya lagi menata Kota Batam, Bapak Ibu mohon maaf, semua lahan-lahan yang mungkin tidak difungsikan hari ini akan segera kita tarik kembali atas perintah Pak Presiden kepada saya Bapak Ibu sekalian.